Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi bil as-samawati wa min al-ard wa min ma syi'ta min syai'in ba'd. Haqqu ma qala al-'abd wa kulluna lahu 'abd wa la yanfa'uka min ad-din Allahumma amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita kesehatan, tambahan umur, serta tambahan hidayah, iman dan takwa. Pada bulan yang diberkati ini, yaitu bulan ditutup rapatnya pintu neraka dan dibuka luasnya pintu surga, serta kemuliaan yang lain. Tak lupa kita saling mendoakan kebaikan selalu. Semoga kita dituntun oleh Allah untuk selalu berada di dalam Allah hingga bertemu dengan Allah dalam kondisi dirahmati oleh Allah. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga salawat inilah yang menjadi wasilah di jabatan doa kita dan menjadi asbab kita diberikannya syafaat dalam kehidupan manusia hingga masuk surga selama-lamanya. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Taala, kita tentu sekeyakinan dan sepemahaman bahwa setiap pribadi adalah pemimpin dan pasti akan ditanya tentang kepemimpinannya. Oleh karena itu, selaku orang tua, baik bapa maupun ibu, ada satu kewajiban yang kadang kita lupa, yaitu mendidik anak untuk masuk surga semuanya. Sebagaimana firman Allah Taala dalam Quran surah At-Tur ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wattaba'atuhum dzurriyyatuhum, dan kami mengikutkan keluarganya di iman dalam keimanan. Alhaqna bihim dzurriyyatuhum, dan kami mempertemukan dengan keluarga mereka di dalam surga. Wa ma 'alatnahum min 'amalihim min syai', dan kami tidak mengurangi sedikit pun amal solehnya. Dalil yang lain yang lebih populer terdapat dalam Quran surah Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai kalian selaku orang yang beriman, yang merasa orang yang beriman mesti merasakan bahwa ini adalah perintah dan nasihat untuk saya. Apa perintahnya? Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa di neraka. Inilah dasar-dasar dalam Al-Quran tentang wajibnya masuk surga sekeluarga. Masyaallah muslimin rahimahullah. Keluarga kita adalah potensi dalam amal jariah raksasa dan bumi, sekaligus dosa jariah. Pak, Bu, kalau bagus berpendidikan agamanya menata, insya Allah akan berbuah manis berupa surga sekeluarga. Tapi kalau anak kita tidak sholat, hati-hati, jangan sampai menjadi dosa jariah untuk kedua orang tuanya. Kiat-kiat masuk surga sekeluarga. Kiat yang pertama, berkorban untuk kesalehan anak kita. Yang namanya berkorban itu banyak. Korban perasaan, korban pikiran, korban waktu, korban tenaga, dan korban materi. Oleh karena banyak orang tua yang ingin melihat anaknya soleh dan sukses, tapi maunya serba instan dan enggan berkorban. Belajarlah dari sejarah pendidikan para nabi. Ada satu kata yang indah, lebih baik dipaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Coba diulangi ibu-ibu. Lebih baik dipaksa masuk surga daripada sukarela masuk. Coba ulangi bapak-bapak. Lebih baik dipaksa masuk surga daripada sukarela masuk. Itu kalau bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Bogornya apa itu butuh? Belum kumbatonji. Dari kota ini paling
Baleje. Gunaannya itu baleje. Baleje. Pak, Bu, rumah tangga kita terbakar karena anak kita sudah mulai pacaran. Rumah tangga kita terbakar karena anak dan istri kita belum menutup aurat. Rumah tangga kita terbakar karena anak kita sudah balik tapi belum sholat, bahkan sering meninggalkan sholat. Pak, Bu, ajaklah anak kita dan keluarga kita untuk sholat berjamaah di masjid, meninggalkan dan takut terhadap semua dosa, agar kita kelak bisa bergandengan tangan masuk surga sekeluarga. Kalau kita cinta keluarga, nasihati mereka. Poin yang kedua, menjadikan anak menjadi hafid Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Taala dalam Quran surah Al-Ra'd ayat 23. Jannatul 'adn, surga 'adn, yadkhulunaha, yang akan dimasuki wa man shalaha, yaitu anak-anak saleh bagi penghafal Al-Quran, min abaihim, dari bapak mereka sebagai simbol utama yang akan menggandeng tangan kaki neneknya serta bapak dan namanya dari kedua belah pihak. Dan sampai di situ wa al-walidin, asal miliknya, wasuliyatihim, dan semua keluarga dekatnya. Masyaallah muslimin rahimahullah. Dari Allah, warisan terbaik untuk anak ialah berupa warisan agama, ilmu Al-Quran. Walaupun diberikan berupa warisan harta, bukan harta namanya kalau terjadi bahan perkara. Pak, Bu, anak kita yang masih kecil dan sedang mengaji, sesungguhnya mengirimkan amal untuk kedua orang tuanya. Anak kita yang jauh dari rumah dan sedang belajar ilmu Al-Quran, ilmu agama, adalah salah seorang anak untuk mengangkat derajat kedua orang tuanya di dunia dan membesarkan mahkota di akhirat. Poin yang terakhir, saling menyebut nama Allah, khususnya pada mustajabnya doa, saat hujan, saat berpuasa, Jumat sore, dan seterusnya. Wahai para Rabbah, kami tunggu doa karena kami yakin doa orang tua putranya tidak pernah ditolak, dan menjadi modal kami di hari ini dan di hari esok, agar saat engkau memutuskan nafas terakhirmu, terujur gagal, menutup mata, dan terbungkus kain kafan, dan tertulis namamu di batu lisan. Izinkan anakku ini berdoa kepada Allah. Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tuaku dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku dari kecil. Ya Allah, janganlah Engkau siksa kedua orang tuaku karena dosa-dosanya, tapi berilah pengampunan tanpa hidayamu. Ya Allah, waspada Qurannya semasa memandang, terangilah Qurannya. Ya Allah, ampuni dosa para guruku, ampuni dosa orang-orang yang selalu berbuat baik kepadaku, ampuni dosa orang-orang yang selalu menjahatiku, ampuni dosa yang mencintai saya dan saya cintai. Dirahmati ini ya Allah, dan dengan kemuliaan yang Engkau berkati, Engkau menutup pintu neraka-Mu dan Engkau membuka pintu surga-Mu. Aku memohon dengan penuh ikhlas dan keyakinan agar memasukkan kami di surga.